Konsep dasar dan teori mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Konsep dasar pemimpin. Menurut Ges. Malayus. Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu membangkang orang lain, sehingga mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya. Itu menurut Davis and Valley, pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen, atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan. Jadi, pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Konsep dasar kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka. Definisi kepemimpinan Yorkir Terry yang dikutip dari Sutarto, 1998/17, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan. Luhmann dan Taylor, 1950, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas maksimum dan kerjasama dari tiap-tiap individu. Bundle is leadership losing its importance. Kepemimpinan seorang seni mendorong atau mempengaruhi orang-orang lain untuk mengerjakan apa yang dikehendaki seseorang pemimpin untuk dikerjakannya. Davis, The Fundamentals of Kepemimpinan, sebagai kekuatan yang pokok yang mendorong, memotivasi, dan mengkoordinasikan organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Teori kepemimpinan 1. Teori kepemimpinan sifat. Wright Theory and Craig Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain kecerdasan, kedewasaan, dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri, dan dorongan berprestasi, sikap hubungan kemanusiaan. 2. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. 2. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Konsiderasi yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang ada dalam hal ini, seperti membela bawahan, bukan kepada bawahan dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Struktur inisiasi yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas. Kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, hasil yang akan dicapai. 2. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Konsiderasi yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang ada dalam hal ini, seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan dan bersedia berkonsultasi dengan struktur inisiasi yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas. Kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. 3. Teori kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan yang dikehendaki oleh pemimpin. Melakukan apa orang tersebut bersedia untuk, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. 4. Teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. 5. Teori kelompok. Agar tujuan kelompok organisasi dapat tercapai,
harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Dari adanya berbagai teori kepemimpinan di atas, dapat diketahui bahwa teori kepemimpinan tertentu akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan leadership style, yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap filsafat, keterampilan dan sikap